Aku kira kamu gak suka jalan keluar. Tapi aku dengar di sana seru banget, viral kan? Ayo, mau nggak? Iya boleh. Aku sambil beliin kamu kulkas baru deh. Kulkasmu rusak kan? Kemarin sempat lihat iklan nih aku di FYP ku. Bagus banget. Warnanya juga cocok banget sama rumahmu. Risa, kamu memang yang paling paham aku. Mana aku masih ngantuk lagi. Ada sebuah ah. Risa, sahabatmu baik-baik aja? Baik-baik aja sih, tapi aku masih khawatir. Kamu tahu banyak nggak tentang depresi? Enggak lagi. Tapi aku baca-baca di internet ya. Orang depresi yang masih tersenyum itu malah lebih berbahaya. Apalagi yang suka tiba-tiba makan. Vivi tiba-tiba banyak ngemil sih. Padahal sebelumnya enggak. Risa, hari ini kamu masuk kantor ya? Aku... Ayo, tangkap! Nggak dapet lagi. Orang depresi yang masih bisa tersenyum, itu yang paling berbahaya. Kamu juga bolos kantor ya? Selain harus menghirup udara kantor, kamu tuh harus menghirup udara luar. Dan kulkasku kan juga harus diisi. Yeay, dapat! Kalau tiba-tiba kayak gini gimana? Kamu nih ada aja. Pegang ya. Oh, yang ini juga enak nih. Sama yang ini. Kulkasku bakalan penuh banget malam ini. Kita masak steak yuk sekarang. Oh, boleh. Bahannya juga udah ada kan? Tadi malam kan kulkasku bocor, terus netes ke apartemennya dia. Ternyata gitu. Aku kira dia orang jahat. Risa, aku udah ngerasa lebih tenang. Kamu memiliki banyak hal di hatimu. Sama nih kayak kulkas ini. Sampai nggak ada sekapnya. Kalau udah nggak ada ruang, semua barang berantakan. Jadi sekarang kita harus membeli ruang. Biar bisa dirapihin. Selain kamu, yang benar-benar peduli padaku adalah dia. Dia yang selalu merawatku selama ini. Tapi semenjak dia meninggal, aku benar-benar kesepian. Aku emang nggak bisa sama kamu 24 jam. Tapi dia bisa mengawasimu untukku. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Ya udah, aku cuci gelasnya dulu ya, baru kita minum. Halo, aku tetangga di bawah. Sahabatmu baik-baik aja kah? Tadi malam kebetulan aku baru pulang dan kamarku bocor. Saat aku keluar, temanmu ada di balkon. Maaf ya, aku pikir aku bisa ngatasin itu. Dan aku gak mau ganggu kamu. Jangan mikir kayak gitu. Aku nggak pernah ngerasa terganggu kok sama kamu. Kamu juga hal penting buat aku. Vivi, bersabar ya. Kuatkan hatimu dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ada aku di sini. Yang sayang sama kamu itu banyak banget. Jadi bangkit ya, sedikit demi sedikit. Risa, aku gak yakin aku bisa. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Lihat ya. Satu-satu aja. Bereskan semua ini perlahan-lahan. Inilah ketika aku sadar kalau aku udah depresi. Nenek, aku balik. Nenek. Ya ampun, Nenek. cucuku. Nenek lagi apa? Pas banget ini cucuku datang ya. Kamu makin kurus kok. Ini dia kesukaan nenek. Ada apa toh? Aku naik jabatan dan perusahaan ngasih aku cuti seminggu. Ya sudah pas. Kamu lagi di sini, aku lagi masak kesukaanmu. Tahu telur tomat. Nenek, aku gak sabar mau makan. Aku Kamu bisa ngabisin ngabisin 11 kom. Ya udah, kamu tunggu ya. Sebentar lagi selesai. Nak Risa, kamu tapi sehat-sehat aja kan? Kalau gitu kamu di sini lama-lama aja ya. Iya nek, aku di sini seminggu. Ya udah, baguslah kalau gitu. Ya ini jus kesukaan nenek. Ini nih, makanlah. Baiklah, makasih ya nek. Iya nek, ini pas aku lagi belajar skating. Alah, bisa gitu.
Nenek jaga diri baik-baik ya. Pokoknya nenek harus sehat, biar nanti aku kesini lagi. Kamu janji ya, sering-sering nengokin nenek. Kamu juga jaga dirimu baik-baik. Iyalah, Nek. Nenek adalah orang yang paling berarti di sini. Nenek kan belum lihat aku nikah. Iya, benar juga. Halo, iya, saya mau nanya. Depresi itu apa ya? Nenek nggak tahu bagaimana cara menyembuhkan penyakitmu. Tapi, nenek minta dan nenek harap kamu menjaga dirimu dengan baik dan berusaha untuk sembuh ya. Sering-seringlah telepon nenek. Siapa tahu nenek bisa menyembuhkan sedikit dari beban pikiranmu. Cucu kesayanganku. Halo, saya udah pesan kamar ya di online. Kok kamu bisa dapat hotel ini? Peringkat penilaiannya paling tinggi. Sangat pintar. Mohon maaf ya, tapi saat ini sangat tinggi pengunjung, jadi tidak ada kamar untuk Anda. Tapi kalau Anda ingin membayarkan lebihannya, saya bisa mengupgrade kamar Anda. Bayar upgrade-nya berapa? Untuk biaya upgrade-nya 1 juta dengan deposit 2 juta. Apa? Kalau kesalahan hotel harusnya ditanggung dong. Itu mah lebih mahal dari kamar asli. Maaf ya, tapi musim liburan begini emang harganya naik. Tapi kita juga udah terlanjur di sini. Kita bayar aja lah ya. Kita cekin dulu. Baiklah, ini dia. Hah? Aku nggak ingat kalau kamar presidential suite di sini sekotor ini. Ya, Anda nggak ingat karena ini kan pengalaman pertama Anda nginep di sini. Aku pertama kali. Sudah jangan khawatir. Kak, boleh tolong diganti nggak kamarnya? Saat ini yang kosong hanya ini. Saya akan minta cleaning service untuk bersihin dulu ya, oke? Ya, makasih ya. Lihat aja ya, semuanya bakal kena. Aku serahkan padamu. Jangan khawatir. Dan AC-nya juga ya. Kak, udah selesai ya? Apakah ada hal lain yang ingin saya bantu? Nggak ada, cukup. Makasih. Kenapa, Kak? Maaf kak, tapi biaya kebersihan di sini beda. Biaya kebersihan juga ada. Iya betul, biaya pembersihan sekitar 300.000. Kenapa Anda nggak bilang di awal tadi? Karena Anda kan nggak nanya. Kalian ya sudah, mana scan-nya? Aduh, AC-nya kayaknya rusak ya. Hotel ini benar-benar omong kosong. Kita pindah aja yuk. Mau check out. Setelah kami cek, Anda merusak AC ya. Kalau gitu ada denda 1 juta dan deposit nggak akan kembali. Sejak kapan kami merusak AC? Orang AC-nya nggak bisa nyala dari awal. Kalian ini benar-benar ya nggak takut dituntut apa? Emangnya kalian punya bukti apa untuk menuntut kami? Ya sudah, kalau begitu ada solusi. Gimana kalau Anda menilai kami bintang 5 dan deposit kalian akan dikembalikan? Wah, ternyata kalian semua sindikat ya. Hei, apa yang Anda bicarakan? Bilang aja kalau Anda nggak bisa bayar. Panggil manajer kalian. Mau apa emangnya sama manajer? Ada apa sih ribut-ribut? Oh manajer, mereka nggak mau membayar. Benar, mereka udah merusak AC tapi nggak mau membayar dendanya. Nona Winnie, Anda di sini? Jadi begini, cara kalian menjamu tamu. Kamu nggak bisa lihat apa? Dia adalah putri direktur utama. Apa? Putri direktur utama? Ini, hotel ini punyamu. Udah, nanti aku ceritain lagi kalau itunya. Kita bereskan dulu ini. Mohon maaf Nona, saya nggak tahu apa-apa. Ini pasti kerjaan Pak, bukannya Anda yang menyuruh kami. Nah, kan keluar, ternyata kamu ya otak di balik ini semua. Kerjaanmu benar-benar merusak reputasi hotel. Kalian semua dipecat hari ini. Permisi Nona, semuanya silakan keluar. Dan selama ini, kamu gak ada membicarakan apa-apa ya kepada aku? Soalnya kalau aku cerita ke ayahku bakal ngomong. Tapi kamu bohongin aku mau ngambek aja. Gini deh, kamu boleh nginep di kamar presidential suite selamanya. Sayang, aku OTW ya. Itu kan bosku. Ternyata selama ini aku pacaran online sama bosku. Sayang, maaf ya aku gak bisa datang. Tiba-tiba halaman depan rumahku mau ditanamin sawit. Aku harus demo. Tiba-tiba sawit? Nah, mungkin dia hanya malu mau melihatku. Sayang, terus kapan kita bisa ketemu? Kayaknya gak dalam waktu dekat deh. Aku harus lembur. Kamu akhir-akhir ini sering banget lembur. Bosmu bener-bener parah. Itu kan kamu. Lisa,
kamu gak sadar apa ketawamu tuh jelek? Iya pak, aku nggak akan ketawa. Kamu udah selesaiin kerjaan kamu belum? Kalau ketawa, aku gak bayar kamu buat senang-senang di sini ya. Kamu harus kerja yang baik dan gak usah kebanyakan ngobrol sama aku. Lah, kan dia ngajakin aku ngobrol. Dan kamu harusnya bersyukur punya bos kayak aku. Udah cepat lanjutkan. Aku kesel deh. Nyari uang susah banget. Yo, kamu nggak tahu aja. Kemarin aku belanja agak mahal dikit diprotes. Memang sial ya ketemu bosnya kayak begitu. Padahal aku cuma hidup sekali. Neng, dia ada di belakang. Tapi yang namanya hidup itu harus disyukuri. Jadi aku sangat bersyukur bisa kerja di sini. Oh ya iyalah, Bibi juga. Mereka pasti lagi ngomongin bapak di belakang. Sayang, kayaknya gajiku bakal dipotong deh bulan ini. Kamu kalau jadi bos jangan jahat-jahat ya. Jangan suka motong gaji bawahan. Bosmu kayaknya menyebalkan. Semoga kepalanya nyangkut. Iya kan? Aku juga berharap kepalanya yang pokoknya nanti kamu harus jadi atasan yang ikhlas. Tentu saja. Semuanya, karena kalian sudah bekerja keras, aku ada hadiah. Wow, ini kantas bermerek baru. Kenapa tiba-tiba Pak Jacob murah hati ya? Lagi kesabut, Neng. Ayo semuanya berkumpul dan foto dulu ya. Sayang, coba lihat deh, aku habis beliin semua pegawaiku hadiah. Aku bisa jadi atasan yang bijak kan? Wah iya, kamu atasan yang bijak. Oke, udah, sini kembalikan kadonya. Sama kalian, nggak ada yang kerjanya benar ya dari pagi. Terutama kamu. Kalau Tapi kamu mau, kamu harus kerja yang benar. Sayang, aku ada pilihan kado khusus loh buat kamu. dia benar-benar budak cinta. Lihat aja karena aku memanfaatkan. Oh iya sayang, langsung kirim aja ya ke alamatku. Pokoknya ini alamat di gedung ini. Iya pasti penasaran. Sayang, gimana kalau weekend ini kita ketemuan aja datang ke rumahku ya? Ya lebih hadiahmu, aku akan datang. Aku akan mengaku aja. Tuh kan, bukannya benar-benar kerja, kau malah kasih gini buat nyonya akan datang akhir pekan ini. Terus aku jadi lembur lagi. Bibi, Salma, kado kita balik. Yeay. Walah, kita dapat beneran. Ternyata beneran ya. Semoga bos bakalan baik terus ya kayak begini. Ya udah kalau gitu kita kerja lagi. Gimana kalau aku video call dia dulu? Risa, ada telepon ini. Halo? Bibi? Pacar onlineku selama ini Bibi. Wah, yang benar saja. Halo? Kok gelap sih? Dan itu juga hadiah dariku kan? Alah. Risa, ini tadi HP-mu ketinggalan. Oh iya. Aku mau pulang, tapi masih belum boleh. Terus gimana ya cara aku membatalkan pertemuannya? Sayang, kamu umur berapa? Sayang? Sayang aku hampir sampai. Tapi siapa sangka, ternyata pasangan kencan onlinemu adalah bosmu yang selalu menindasmu. Sayang maaf ya aku gak bisa datang. Ikan peliharaanku keracunan klorofil. Keracunan klorofil? Bisa ya? Tapi berarti dia sangat penyayang binatang ya? Kamu telat. Bapak. Iya pak. Kamu habis begadang semalam. Kalau hari ini aku ngeliat kamu tidur, aku pecat ya kamu. Ini semua kan gara-gara kamu. Sayang, karena kamu gak datang, kamu nemenin aku lembur ya? Tapi aku ngantuk. Gak bisa, kamu harus nemenin aku, ya? Pak, tolong tanda tangan. Mau tawain apa kamu? Cepet sana kerja. Iya. Lisa, aku dengar kita bakal trip loh. Seriusan kemana? Belum diinfo juga sih. Sayang, besok kita ketemuan aja yuk. Gak bisa sayang. Besok aku ada jalan-jalan kantor. Trip besok kita batalkan ya? Kita kerja aja semuanya. Tapi kerasa kalian udah terlalu stres. Kita jalan-jalan aja. Bapak, saya mau barbeque dong. Yang mau barbeque ke bawah aja beli sosis panggang ya. Sayang, aku ke barbekyuan. Tapi barbeque di restoran kan pasti beda ya. Jadi ya udah deh, boleh kita ke sana. Ternyata segampang ini. Apa yang lucu? Proposal kamu udah selesai? Belum. Kalau belum selesai, kamu nggak boleh berangkat. Yang lain siap-siap ya. Tapi pak masa Kalau kamu ngebantah lagi, aku pecat kamu. ngeselin. Sayang
Sampai jumpa besok di restoran. Siapa coba? Sayang, aku disuruh kerja nih. Padahal kan besok jalan-jalan. Kamu disuruh kerja pas liburan. Biar aja, kepala bos nanti nyangkut. Ya kepalamu nanti yang nyangkut. Aku disuruh nulis proposal nih, 3.000 kata lagi. Sini, serahkan padaku. Nah gitu dong. Kan sekarang aku tinggal nunggu diselesain. Risa, kerjaan tambahan ya. Kamu selesaikan itu. Tapi Kalau Pak, selesai akan aku beri bonus. pokoknya dia yang harusnya kerjain buat aku. Kenapa malah jadi double? Sayang, tunggu sebentar ya. Kerjaannya bentar lagi selesai. Iya, aku juga tahu. Padahal cuma pengen barbeque. Aku pengen daging. Sayang, kamu udah tidur. Pasangan kencan onlineku, ternyata bosku yang selalu menindasku. Bagaimana ya jadinya? Di episode terakhir, bosku udah tahu kan? Mulai sekarang aku akan jadi nyonya bos. Apa aku mimpi ya? Tadi kayaknya ada Jacob di situ. Weekend akhirnya tiba. Sayang, maaf ya. Hari ini aku nggak bisa ke barbeque. Soalnya atap rumahku bocor. Padahal tadinya aku mau ngasih tahu, tapi kalau kayak gini, aku bisa mengendalikannya lebih lama. Ya. Risa? Bapak, Risa, ternyata kamu yang tinggal di sini. saya, Bapak mau ngapain? Pipa wastafelmu tuh bocor, jadi ngerembes ke atapku. Dia cukup luar biasa ya, Risa. Kerja yang bagus mendapatkan pacar seperti ini. Ih, udah ah. Kenapa pikiranku jadi penuh sama dia? Oke, udah selesai. Makasih banyak ya Pak. Ya sudah, kalau gitu aku balik. Risa, aku sampai. Siapa itu? Kayaknya itu suara Kori ya. Aduh iya, aku lupa lagi kalau dia mau kesini. Sini, Mau kemana? Bapak sembunyi dulu ya di sini. Sebentar aja, oke? Hey. Kata Pak Jacob, makan-makan di barbeque di cancel aja karena atap rumahnya bocor. Sayang sekali ya. Tapi ini kan 2025, atap siapa yang bocor? Aku rasa bapaknya nggak mau traktir aja, dia terlalu pelit. Mungkin atapnya emang beneran bocor. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Kamu kenapa malah jadi positif begini? Kayaknya baru kemarin deh kamu ngatain dia karena dia tuh aneh dan pelit. Tiap hari kerjanya cuma ngurusin wajah doang. Belum lagi si anak jilat nyuruh orang lain lembur. Apa dini hari? Sudah Kori, nanti kamu malah makin kesel loh. Bocah-bocah ini, awas aja kalau ketahuan. Habis Pak Jacob minta kamu lembur, kamu kayak nggak sehat deh. Make upnya jadi kurang nempel tuh. Nih, aku bawain ini. Makasih banyak ya sayangku. Kalau gitu aku balik dulu ya, bye. Wow. Risa, ternyata begitu ya. Bapak, itu cuma bercandaan kok. Apa tadi yang bercanda? Pelit dan aneh? Saya mau cek wastafel dulu ya Pak. Kalau kalian berani bicarain aku lagi, aku potong gaji kalian. Risa belum dikunci. HP-ku ketinggalan. Jadi biar nanti kita nggak usah transfer bolak-balik. Sahabatku bahkan lebih perhitungan daripada kalkulator. Vivi, nih aku bawain kamu sate. Wah, makasih Risa. Harganya 35.000 ya. Sama tadi ongkosnya 8.000 jadi 43. Sama kemarin aku ada ngutang ke kamu 5.000, jadi kamu bayar 38 aja. Iya, kalian ini benar-benar perhitungan ya. Bener, nggak perlu kali kayak begitu. Hitung itu wajib. Nih Vivi, kamu boleh makan dan kamu gak perlu bayar. Untung aja masih ada kita. Happy birthday Vivi. Ini dia, dan ini kadoku. Risa, kamu ada beliin apa buat Vivi? Risa, kamu terakhir kali kamu ngadoin aku seharga itu kan? Aku bingung beliin apa, jadi aku transfer aja buat kamu jajan. Risa, masa kamu gak mau effort sih mikirin kado buat Vivi? Iya benar, kita aja mikirin lama. Nggak apa-apa itu kan. Risa, Kamu gak anggap aku temen ya? Loh, aku? Vivi udah jangan marah. Kan masih ada kami. Iya benar, abaikan aja Risa. Kita makan di restoran aja, nggak usah ajak dia, kan dia bukan teman. Iya, yuk berangkat yuk. Itu, aku lagi ada perlu. Iya, kita kesana terus kita foto-foto yang banyak. Pilih outfitnya juga ya, biar yang cute gitu. Aduh gawat, aku mampus. Tabungan aku diambil.
Hah, kok bisa? Aku pasti dimarahin sama orang tua aku nih. Kalian boleh pinjemin aku uang dulu nggak? Aku baru inget aku ada jadwal, aku pergi duluan ya. Iya, aku nggak bisa kalau ngasih kamu. Risa, aku nggak apa-apa. Aku udah transfer 2 juta ke kamu. Kamu pakai aja ya. Aku udah pinjemin nih. Mau dibalikin nggak nanti? Aku pikir kamu nggak menganggapku sebagai teman. Dasar bodoh. Aku takut kamu menderita, makanya aku bersikap begini. Walaupun kita teman kan, keuangan tetap harus diatur. Vivi, kamu udah reservasi restorannya belum? Belum. Sebentar ya. Ini nggak akan terjadi kalau kamu tegas dari awal. Nih, buat kamu. Iya, gratis. Nggak usah bayar. Kamu nggak berpikir mereka datang cuma-cuma kan? Vi, kita boleh nyobain nggak? Kayaknya enak banget. Iya, ambil aja. Wah, oke, makasih ya, Vivi. Tapi mereka kan membelikanku kado. Dasar bodoh, masih aja mau ditipu. Kamu yang bodoh, kamu lah. Persahabatan sejati bukanlah hubungan tanpa syarat. Ini adalah bagaimana kamu memahami batasan-batasan dan kamu menghormatinya satu sama lain. Neng, ini 2 juta. Tolong kasih aku baju baru. Ini deh. Nyonya, Anda memberi terlalu banyak. Roknya hanya 200.000. 200.000? Ya sudah kalau gitu. Aku akan meninggalkan kartuku. Nanti aku akan kembali lagi ke sini. Baiklah. Risa, kamu gimana sih? Harusnya kamu gak usah balikin dong. Tapi harganya kan 200.000 aja. Aduh, dasar orang polos. Zaman gini udah gak mudah ngambil keuntungan. Tidak ada keuntungan malah kamu balikin. Halo, kamu udah nemu buat seragam karyawan belum? Kalau belum, aku ada toko ini. Selamat datang. Kak, pesanan kita udah ada kan? Sudah ada, Kak. Udah disimpan buat Kakak. Silakan sambil lihat-lihat dulu ya, Kak. Beli 2 gratis 1. Aduh, Risa, lagi-lagi gini gimana bisa untung? Ini dia totalnya 1.400.000. Kak, tapi ini beli 2 gratis 1 kan? Nggak ada promo kayak gitu Kak di sini. Dan saya kepala tokonya, jadi keputusan saya terakhir. Oh gitu? Ini dia, silakan di-scan. Harga segitu juga udah paling murah. Enggak deh Kak, yuk kita balik aja. Anda nggak percaya ya? Nggak ada toko yang semurah kami. Gimana, Kak? Bajunya cocok? Dasar pembohong. Halo, Ibu balik lagi. Ada yang bisa saya bantu? perusahaanku mau ada acara. Aku butuh pemasok jas dari kamu. Sekitar 400 set. Anggarannya banyak. 400 set? Sepertinya untuk saat ini stoknya... Iya Bu, nggak masalah. Bisa banget kok. Kami punya banyak persediaan. Baguslah kalau begitu. Ayo Bu, silakan masuk dulu. Ibu, terima kasih banyak telah memilih kami untuk memasak seragam Ibu. Akan ada diskon? Nggak ada diskon. Ibu, Anda tahu sendiri kalau ini kan small business, jadi kita nggak bisa ngasih diskon-diskon yang besar gitu. Kori. Benarkah? Kalau gitu ya sudah, saya akan beli dengan harga asli. Iya Ibu, mohon maaf ya. Ya enggak apa-apa, lanjutkan aja. Baik, akan saya proses ya Bu. Terima kasih banyak. Risa, kamu tuh bodoh banget sih. Masa mau dikasih diskon? Mereka udah berbaik hati mau ngasih pesanan sebanyak itu. Kan wajar dong kalau beli 400 ada diskon. Kalau kamu kasih ibunya diskon, kita dapat untung apa? Biaya operasional aja udah tinggi banget nih sekarang. Iya. Tapi 400 set jas, emangnya kita ada ya? Kita kan nggak punya stok sebanyak itu. Aku bakal cari cara. Tenang aja. Kori, pesanan ibu yang 400 set udah ada. Pesanan atas nama Kori. Taruh mana ya, Kak? Silakan taruh sini aja. Makasih ya. Ini pesanan set jasnya. Iya, aku nemu di online, harganya 3 kali lebih murah. Kita untung banyak. Tapi ini kan gak sesuai sama yang apa ibunya mau. Kualitasnya kurang banget. Udahlah, ibunya gak bakal komplain. Hal terpenting dalam bisnis kan kejujuran. Kalau kayak gini gak akan bisa lah. Risa, yang kepala toko itu aku di sini. Udah sih, biarin aja biar aku yang bertanggung jawab. Kamu kan cuma kerja untuk aku. Masih banyak omong aja. Kamu gak tahu apa-apa. Ya terserah kamu masih mau lanjut di sini atau enggak. Kori, kita kan udah temenan lama. Ternyata itu yang kamu pikirkan tentang aku.
Hubungan kita cuma tentang bisnis sekarang. Gak usah ngomong sama aku lagi. Kamu juga gak akan dengerin aku kan? Kalau kamu gak mau di sini, sekarang kamu pergi aja sana. Oke, aku berhenti. Neng, ini 2 juta. Tolong kasih aku baju baru. Ini deh. Nyonya, Anda memberi terlalu banyak. Roknya hanya 200.000. 200.000? Ya sudah kalau gitu. Aku akan meninggalkan kartuku. Nanti aku akan kembali lagi ke sini. Baiklah. Risa, kamu gimana sih? Harusnya kamu gak usah balikin dong. Tapi harganya kan 200.000 aja. Aduh, dasar orang polos. Zaman gini udah gak mudah ngambil keuntungan. Tidak ada keuntungan malah kamu balikin. Halo, kamu udah nemu buat seragam karyawan belum? Kalau belum, aku ada toko ini. Selamat datang. Kak, pesanan kita udah ada kan? Sudah ada kak, udah disimpan buat kakak. Silakan sambil lihat-lihat dulu ya kak, beli 2 gratis 1. Aduh, Risa, lagi-lagi gini gimana bisa untung? Ini dia totalnya 1.400.000. Kak, tapi ini beli 2 gratis 1 kan? Nggak ada promo kayak gitu kak di sini. Dan saya kepala tokonya, jadi keputusan saya terakhir. Oh gitu? Ini dia, silakan di-scan. Harga segitu juga udah paling murah. Enggak deh kak, yuk kita balik aja. Anda nggak percaya ya? Nggak ada toko yang semurah kami. Gimana kak, bajunya cocok? Dasar pembohong. Halo, ibu balik lagi, ada yang bisa saya bantu? Perusahaanku mau ada acara. Aku butuh pemasok jas dari kamu. Sekitar 400 set. Anggarannya banyak, 400 set. Sepertinya untuk saat ini stoknya... Iya bu, nggak masalah, bisa banget kok. Kami punya banyak persediaan. Baguslah kalau begitu. Ayo bu, silakan masuk dulu. Ibu, terima kasih banyak telah memilih kami untuk memasak seragam ibu. Akan ada diskon? Nggak ada diskon. Ibu, Anda tahu sendiri kalau ini kan small business, jadi kita nggak bisa ngasih diskon-diskon yang besar gitu. Ori. Benarkah? Kalau gitu ya sudah, saya akan beli dengan harga asli. Iya ibu, mohon maaf ya. Ya enggak apa-apa, lanjutkan aja. Baik, akan saya proses ya bu. Terima kasih banyak. Risa, kamu tuh bodoh banget sih. Masa mau dikasih diskon? Mereka udah berbaik hati mau ngasih pesanan sebanyak itu. Kan wajar dong kalau beli 400 ada diskon. Kalau kamu kasih ibunya diskon, kita dapat untung apa? Biaya operasional aja udah tinggi banget nih sekarang. Iya. Tapi 400 set jas, emangnya kita ada ya? Kita kan nggak punya stok sebanyak itu. Aku bakal cari cara. Tenang aja. Kori, pesanan ibu yang 400 set udah ada. Pesanan atas nama Kori. Taruh mana ya kak? Silakan taruh sini aja. Makasih ya. Ini pesanan set jasnya. Iya, aku nemu di online harganya 3 kali lebih murah. Kita untung banyak. Tapi ini kan nggak sesuai sama yang apa ibunya mau. Kualitasnya kurang banget. Udahlah, ibunya gak bakal komplain. Hal terpenting dalam bisnis kan kejujuran. Kalau kayak gini nggak akan bisa lah. Risa, yang kepala toko itu aku di sini. Udah sih, biarin aja biar aku yang bertanggung jawab. Kamu kan cuma kerja untuk aku. Masih banyak omong aja. Kamu gak tahu apa-apa. Ya terserah kamu masih mau lanjut di sini atau enggak. Kori, kita kan udah temenan lama. Ternyata itu yang kamu pikirkan tentang aku. Hubungan kita cuma tentang bisnis sekarang. Gak usah ngomong sama aku lagi. Kamu juga gak akan dengerin aku kan? Kalau kamu gak mau di sini, sekarang kamu pergi aja sana. Oke, aku berhenti. Penasaran deh Risa jadi orang tua gimana? Aku juga penasaran, kamu kalau jadi mama gimana? Ayo yuk, mobilnya udah datang. Risa tadi totalnya berapa? Dibagi aja ya. 500 dibagi. Nggak usah, biar aku aja yang traktir. Tapi nggak usah kali ya. Kita Udah nggak apa-apa, udah nggak usah sungkan-sungkan. Biar aku aja. Wah Risa, suamimu sangat baik hati. Kalau gitu kita duluan ya. Sayang, kenapa kamu yang bayar semua? Ini tinggal dibagi aja sih. Mereka kan teman-teman kamu. Ya udahlah nggak apa-apa, biar aku traktir aja. Tapi itu kan udah. Udah, biarin aja. Hitung sedekah. Risa, kamu apa kabar? Iya nih, makasih banyak ya kemarin takdiran. Ya, sama-sama. Sayang, kamu lihat laptopku nggak? Laptop. Ini lihat di sini. Sayang, laptopnya aku jual aja ya. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa dijual? Itu karena kita kan beli laptop ini bareng-bareng. Tapi aku nggak bisa pakai ini buat main game. Jadi kayak nggak adil aja gitu. Kamu kalau nonton sinetron kan bisa di HP. Tapi kan kita beli ini barengan. Iya, tapi sekarang kan kamu udah nggak kerja. Jadi ya hitung-hitung gantiin lah. Enggak, ini aku pakai banget sama aku. Udah, kamu pakai HP aja bisa kan? Nanti kalau aku punya suami, kita keluar barengan aja ya. Soalnya suami kamu hebat. Tuh kan, makanya kita traktir aja biar bisa dapat omongan gini nih. Iya. Karena mereka udah muji aku, biar aku traktir lagi deh. Nggak usah, mereka sibuk kok. Tuh, mereka udah setuju. Oh, mereka nanya tuh di mana? Di luar aja kali ya? Udah makanan rumah aja. Lagian udah kebanyakan keluar, capek ah. Iya juga sih. Boleh deh. Iya, aman. Sayang, kalau gitu aku belanja bahan makanan dulu ya. Oke, kalau gitu aku sambil dandan aja ya, biar nanti pas datang udah selesai. Kamu tuh emang nggak bisa ngerjain yang lain apa?
Kamu dandannya tuh lama loh. Iya, makanya aku dandan sekarang. Biar pas mereka datang aku udah selesai. Itu dia. Udahlah, biarin aja. Udah datang ya? Ini dia. Ya ampun, repot-repot bawa-bawaan segala. Emang Risa nggak ngasih tahu ya kalau nggak usah bawa apa-apa? Enggak lah, masa kita datang ke rumah orang gak bawa apa-apa. Oh iya, Risa, kamu beli itu di mana? Cantik banget Oh, ya. itu aku dapet di... Itu aku beliin saat aku perjalanan dinas waktu itu. Yaudah, kalian masuk ngobrol-ngobrol dulu, biar aku yang masak ya. Kalian nggak boleh ada yang bantu loh ya. Risa, sandal itu kan yang waktu itu kita beli di mall. Ya, gitu deh. Nah, makanya. Ayo, udah siap. Ayo, mumpung masih hangat nih. Wah, kelihatannya enak banget ya. Ayo kita makan. Gimana? Enak kok. Oh iya, nanti infoin aja ya Karisa kalian beli bahan-bahannya berapa biar digantiin sama dia. Karena kan nggak mungkin aku minta kalian beliin bahan-bahan kan. Apalagi ini bahannya berkualitas semua. Iya, boleh. Pakai uangku. Nanti aku gantiin kalau uang laptopnya udah ada. Laptop yang waktu itu kita beli diskon itu ya. Wah, bukannya itu baru. Kok mereka tahu tentang hal itu sih? Ternyata kayak begitu aja kamu ceritain ya ke mereka. Beneran nggak tahu malu deh. Mau kemana? Loh, hey. Mau makan enak. Tanpa kamu. Dasar cowok nggak modal. Halo, saya mau kamar presidental ya. Sayang, ngapain mahal-mahal sih? Cuma kamar doang. Pilihan kamar yang baik, Bu, akan saya proses ya. Mohon maaf, tapi kamar presidental udah habis. Bagaimana kalau kamar VIP aja? Mau lihat dulu? Wah, bener-bener. Kamu nggak mau uang? Bapak. Bisa. Ada kok kamar presidental. Ini, silakan. Cory, bukannya Bukannya kamar presidental itu udah saya pesan. Mohon maaf Bu, tapi setelah saya cek sistem, Bapak ini yang bisa masuk. Jadi bagaimana kalau Anda ke kamar VIP aja? Kamar VIP juga bagus Bu. Ya udah deh. Baiklah, ini akses kamarnya ya. Cory, jelas-jelas kan ibu itu duluan. Terus kenapa kamu malah kasih ke orang lain? Kan gak enak lah. Risa, kamu tuh gak tahu ya cara lebih banyak menghasilkan uang. Kalau ada yang ngasih tip, dahulukan aja dia. Ini kan bisnis kita. Kita harus bisa menghasilkan uang yang banyak. Permisi Kak, saya boleh minta saran gak ya untuk rute terbaik ke destinasi yang bagus? Wah iya boleh kak, silakan duduk, akan saya jelaskan. Jadi sebenarnya kalau ada di peta itu akan langsung diarahkan ke jalan utama kan. Tapi kalau kita muter sedikit, kita bakalan dapat toko-toko yang lebih bagus. Oh benar kah? Iya, saya udah pernah ke situ dan barang-barangnya bagus banget. Risa, kamu tuh kenapa sih nggak ngerekomendasiin ke tamu kita untuk datang ke tempat-tempat yang udah kita setujui? Tapi tempat itu selalu menipu pelanggan. Kita kan juga udah nerima keluhan banyak tuh gara-gara tempat itu. Lebih baik kita ngasih rekomendasi tempat yang mereka akan enjoy. Kita kan juga nggak akan mau ditipu kalau lagi jadi turis. Tapi Cory, sudahlah. Namanya bisnis itu kejujuran yang paling utama. iya benar. Karena kita kan satu tim. Bagaimana kalau kamu membantuku? Apa ini? Cory, yang benar aja sih. Risa, semuanya kan udah dewasa. Ini bisa ngasih kita penghasilan tambahan yang banyak. Beneran deh. Kalau penghasilan banyak kan kita bisa ngapain aja. Apa ini? Itu pelanggan yang terakhir ngasih ke aku. Dia nyaranin kita buat nambahin kayak beginian. Cory, aku gak setuju ah. Apa-apaan ini? Tapi kalau kamu masih mau lanjut, mendingan aku pergi dari sini. Baiklah, aku juga nggak mau punya partner bisnisnya kayak kamu. Nggak bisa nguntungin apa-apa. Tapi jangan harap kamu bisa hidup tenang setelah ini.